Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Ridwan, SPD, MPD, selaku dosen ilmu pendidikan vokasional. Di sini saya akan mempresentasikan menciptakan kemandirian dan minat berwirausaha dalam generasi muda melalui pendidikan vokasi. Saya Aprilia Wulandari dengan NIM 215700031. Kata kunci pendidikan vokasi, mandiri, wirausaha. Pendidikan vokasional digunakan sebagai definisi komprehensif yang berunjuk pada semua aspek yang terlibat pada proses pendidikan, merupakan tambahan untuk pendidikan umum, proses pembelajaran yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperoleh keterampilan praktis, sikap kerja yang baik, pemahaman serta pengetahuan terkait pekerjaan di segala sektor sosial dan ekonomi. Yang pertama ada prinsip dasar pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu yang mencakup program pendidikan diploma sampai setara dengan program pendidikan akademik setara dengan S1. Lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi dan keahlian pada masing-masing kompetensinya. Jenjang pendidikan vokasi sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, yaitu menempatkan jenjang pendidikan dimulai dari D1, D2, D3, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan. Standar nasional pendidikan vokasi dikembangkan berdasarkan standar kompetensi nasional dan internasional. Prinsip-prinsip dasar pendidikan vokasi oleh Miller 1985 menyatakan bahwa kurikulum dalam pendidikan vokasi harus berdasarkan pada kebutuhan pasar atau industri dan dunia kerja. Inovasi adalah bagian dari vokasi serta pendidikan vokasi harus menghasilkan lulusan yang kompeten atau ahli di bidangnya. Pendidikan vokasi pada umumnya memiliki komposisi kurikulum berbasis 60-70% praktek dan 30-40% teori. Praktek bisa dilakukan pada ruang simulator atau laboratorium maupun langsung pada tempat kerja atau terapan. Prinsip dasar pendidikan vokasi. Guru pendidikan vokasi menurut Given 2009 dalam Hermatog DKK harus kompeten dalam rancang pembelajaran yang syarat dengan pemberian pengalaman kepada anak didik melalui penguasaan kaidah-kaidah pedagogik dan kurikulum pendidikan kejuruan. Agar sukses dalam menjalankan profesi guru, pendidikan vokasi diperlukan pemahaman karakteristik pendidikan kejuruan, yaitu yang pertama, mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. Yang kedua, didasarkan kebutuhan dunia kerja, demand market driven. Yang ketiga, penguasaan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Yang keempat, kesuksesan siswa pada hands-on atau perform dunia kerja. Yang kelima, hubungan erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan vokasi. Yang keenam, responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. Yang ketujuh, learning by doing dan hands-on experience. Yang kedelapan, membutuhkan fasilitas mutakhir untuk praktek. Yang kesembilan, memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar dari pendidikan umum. Yang kedua, upaya pemerintah untuk mengembangkan pendidikan vokasi. Pengembangan manusia Indonesia seutuhnya adalah hal mutlak yang harus diupayakan dan terus diprogramkan oleh pemerintah. Menyadari pentingnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini, pemerintah terus berupaya mengevaluasi sistem pendidikan nasional dengan berbagai cara. Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan tantangan terbesar yang harus segera dilakukan oleh pemerintah atau Kemendiknas. Upaya-upaya yang sedang dilakukan pada saat ini adalah dengan melalui satu sertifikasi guru dan dosen dan sertifikasi pendidik diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi standar operasional pendidik. Yang kedua, akreditas sekolah atau lembaga pendidikan adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjangan dan jenis pendidikan. Yang ketiga, standarisasi
adalah Standar Nasional Pendidikan yang berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 berisi tentang kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum dengan Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, masyarakat pendidikan vokasi. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk pengembangan pendidikan vokasi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ternyata dalam proses yang berlangsung masih terdapat beberapa tantangan yang menghadapi. Masih banyak masalah Indonesia yang memiliki kesalahan berpikir dalam melihat bentuk layanan pendidikan dan luaran di perguruan tinggi. Mereka berpikiran bahwa kuliah haruslah berakhir dengan gelar sarjana, padahal perguruan tinggi menggemban tugas penyelenggara pendidikan akademisi atau sarjana, vokasi atau diploma, dan juga profesi atau spesialis. Sosialisasi dan ajakan kepada masyarakat untuk lebih memilih pendidikan vokasi terus diprogramkan oleh pemerintah melalui perguruan tinggi dan sekolah SMK. Bahkan sejak 2009, pemerintah menargetkan rasio SMK dibanding SMA 2:1. Artinya jumlah ideal SMK dua kali lipat dari jumlah SMA. Upaya mendorong pengembangan pendidikan di SMK ini membawa konsekuensi pada pengembangan pendidikan vokasional atau ilmu terapan di tingkat pendidikan tinggi. Sejak tahun 2012, pemerintah membuka lembaga pendidikan vokasional yang baru melalui Akademi Komunitas. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 59 ayat 7 secara khusus ditegaskan bahwa Akademi Komunitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat Diploma 1 dan Diploma 2 dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Pada tahun 2012, telah berdiri 20 perguruan tinggi akademik komunitas. Jumlah tersebut meningkat sangat tinggi hingga pada Februari 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud telah mengeluarkan izin pendirian 62 akademi komunitas atau AK negeri di seluruh Indonesia. 4. Generasi muda yang mandiri dan mampu berwirausaha. Menjadi wirausaha merupakan jalan keluar yang elegan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Di negara ini dengan permasalahan lapangan kerja yang semakin sempit atau berkurang, dengan menjadi wirausaha berarti generasi muda membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Pemuda sebagai tulang punggung negara dan perekonomian sebagai sokok guru ekonomi bangsa adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Upaya merubah pola pikir dan karakter pemuda Indonesia dari pola pikir pencari kerja yang telah membudaya dan mengakar di negara ini, menjadi pola pikir membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan menjadi sangat penting. Ini adalah suatu hal yang sangat mulia dan perlu didukung oleh pemerintah dan segenap komponen masyarakat. Kesimpulannya, yaitu program pendidikan vokasi adalah sebuah upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, ilmu terapan, dan keahlian khusus yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan era globalisasi. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesuksesan program pendidikan vokasi, yaitu
sertifikasi atau sumber daya manusia atau tenaga pendidik, standarisasi atau sistem pelaksanaan atau proses pembelajaran, akreditasi atau instansi atau lembaga pendidikan, evaluasi dan kajian kurikulum secara periodik adalah salah satu upaya untuk bisa menjawab tantangan permintaan pasar kerja dan kebutuhan sumber daya manusia, lembaga swasta, pemerintah, dan industri. Kesuksesan pendidikan vokasi tergantung kerjasama yang baik dari para stakeholder atau masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan. Luaran pendidikan vokasi tidak hanya diharapkan menjadi tenaga kerja atau karyawan pada sebuah lembaga atau perusahaan, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja melalui wirausaha secara mandiri. Ilmu pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki adalah modal utama yang bisa digunakan untuk membuka lapangan kerja sendiri, bahkan memperkerjakan orang lain sehingga mengurangi angka pengangguran. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.